Dan sekarang kami ajak Anda melihat situasi terkini laporan arus mudik dari sejumlah titik yang akan disampaikan jurnalis Metro TV, yakni dari Bandara Soekarno-Hatta ada Joy Jones dan dari Pelabuhan Merak, Banten ada Ifdal Amal, serta kontributor Metro TV Seprinal Sri Putra dari Pelabuhan Pelindo. Selamat sore, rekan-rekan saya akan ke Ifdal terlebih dahulu. Ifdal, bagaimana situasi terkini penyeberangan di Pelabuhan Merak? Baik Anggi, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Saat ini di Pelabuhan Merak, Banten, hingga sore ini masih terpantau lengang, akan tetapi memang jika dibandingkan dengan hari kemarin ini lebih ramai. Di belakang saya ini walaupun kendaraan hanya berjumlah 2 sampai 3 mobil saja, akan tetapi memang baru saja antrian kendaraan sebanyak 2 kantong parkir melaju untuk menuju ke pelabuhan mereka. Pelabuhan Merak menuju ke dermaga kapal mereka masing-masing menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Adapun memang di Pelabuhan Merak ini berdasarkan pantauan saya beberapa hari terakhir memang di siang hari hingga sore itu bisa dibilang sepi, dan adapun keramaian nanti kepadatan mulai terasa pada sore menjelang malam dan hingga dini hari. Dan fenomena tersebut juga divalidasi oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo yang kemarin sempat datang ke sini untuk meninjau secara langsung Pelabuhan Merak bersama dengan kementerian dan juga instansi terkait. Adapun hasil tinjauannya betul di siang hari itu sepi, dan di malam hari, sore hingga dini hari tersebut cenderung ramai begitu. Ia juga menyatakan bahwa pihak ASDP masih menyediakan 170.000 slot untuk kendaraan yang hendak menyeberangi Selat Sunda menuju ke Pelabuhan Bakauheni, dan ia juga mengimbau kepada para calon pemudik untuk memanfaatkan momen ini sehingga siang hari yang sepi itu bisa dimanfaatkan untuk mudik dan tidak membeludak pada malam hari. Adapun pemirsa dan juga Anggi, tadi saya sempat berbincang dan mewawancarai salah satu petugas kepolisian, yaitu Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Mulya Sugiharto terkait rekayasa lalu lintas sepanjang tol Tangerang Merak pada H-4 Idul Fitri ini. Ia menyampaikan bahwa per hari ini H-4 sudah diberlakukan sistem ganjil genap, yaitu dengan sehingga dari tanggal 27 hingga 30 Maret nanti hanya plat nomor tertentu yang bisa melewati lajur tol Tangerang Merak dari Cikupa menuju exit tol Merak. Ia pun mengimbau kepada calon pemudik untuk memastikan tidak salah plat nomor sehingga bisa melalui ke Pelabuhan Merak. Kemudian pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, simak wawancara bersama dari Kasat Lantas Polres Cilegon berikut ini. Di H-4, kalau kita melihat pada tahun 2024, itu jumlah kendaraan yang menggunakan Merak itu berjumlah 29.000. Nah, sedangkan di hari ini, di H-4 ini, kita pada terhitung tanggal jam 8 pagi tadi, itu hanya 14.283 kendaraan yang melintas menggunakan Pelabuhan Merak. Artinya terjadi penurunan. Namun kita tidak underestimate, di H-3, 21 juga tetap menyiapkan pola-pola dan menyiapkan apa saja apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sudah membuat skema. Ya, pertama menerapkan dengan buffer zone area yang ada di Indah Kiat, yang nanti insya Allah dapat menampung kurang lebih 2.200 kendaraan. Dan kita juga sudah memperlakukan one gate system, artinya menggunakan dermaga 6, 1 pintu, dan nanti insya Allah akan terselaras dengan dermaga-dermaga lainnya. Demikian Anggi, kembali ke Anda di studio. Baik, Ifdal melaporkan dari Pelabuhan Merak, kita akan bergeser ke Pelabuhan Pelindo. Ada rekan Seprinal Sri Putra di sana. Seprinal, selamat sore. Kondisi di sana saat ini seperti apa? Ya, Anggi, kondisi saat ini di Pelabuhan Pelindo Ciwandan ada 2 kapal yang sedang melakukan pemuatan para pemudik kendaraan roda 2, yaitu di kapal Wira dan kapal Rizal. Dan baru saja di kapal Wira sudah melakukan pemuatan kendaraan roda 2 sebanyak 800 lebih unit kendaraan yang sudah naik kapal. Selain itu kondisi truk logistik juga masih terpantau padat
di areal dermaga Pelabuhan Pelindo yang mana masih mengantri sebanyak 200 unit truk logistik. Dan memang kondisi Pelabuhan Pelindo terjadi kepadatan memang pada malam hari karena pemudik roda 2 banyak memilih mudik pada malam hari. Memang akan diprediksikan puncak arus mudik roda 2 akan terjadi pada malam hari ini, yang mana informasi yang kita dapat akan mudik pada malam hari ini dan esok sebanyak 125.000 unit kendaraan bermotor, yaitu dari kawasan industri yang berada di Cikande, Serang, Banten. Anggi. Baik, Seprinal, saya ingat sekali 1 tahun yang lalu juga Anda melaporkan dari lokasi yang sama, ada kejadian bahwa pengendara roda 2 ini ada yang pingsan karena berdesakan begitu ya, karena tidak ada tenda dan segala macam. Bagaimana infrastruktur di sana tahun ini untuk memprediksi atau mengatasi jelang puncak mudik roda 2 yang disebut-sebut malam ini? Ya betul sekali Anggi, memang akses menuju jalan di lingkar selatan menuju Ciwandan memang sedikit bergelombang dan banyak jatuhan pasir bekas galian atau tambang yang berada di sepanjang lingkar selatan. Dan untuk di Pelabuhan Pelindo sendiri memang sudah disiapkan 7 penyekatan yang mana kapasitas tampungan untuk sepeda motor di 8 sekatan itu sebanyak 4.000 dan ada juga buffer zone di dalam pelabuhan yang bisa juga menampung 2.000. Selain itu untuk antisipasi kepadatan ini pihak kepolisian juga menyiapkan buffer zone di 3 titik di luar pelabuhan, yaitu di sepanjang jalan lingkar selatan, yang mana itu akan diberlakukan jika terjadi kepadatan atau penuhnya pelabuhan oleh unit kendaraan roda 2. Selain itu pihak pelabuhan atau KSP Banten jika terjadi lonjakan atau puncak arus mudik untuk kendaraan roda 2 akan menghususkan beberapa kapal yang akan khusus untuk sepeda motor dan tidak akan dimuat oleh truk logistik. Dan kondisi pelabuhan keberangkatan dari Pelabuhan Pelindo Ciwandan ini juga dibongkar dengan 2 titik, yaitu di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Pelabuhan Wika Beton Lampung. Anggi. Baik, Seprinal Putra, terima kasih, dan kita bergeser kali ini pemirsa ke Bandara Suta. Ada rekan Joy Jones di sana. Joy, seperti apa kondisi di bandara saat ini? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Memang kondisi saat ini di Bandara Soekarno-Hatta menjelang Hari Raya Idul Fitri, peningkatan jumlah volume penumpang yang menggunakan transportasi udara untuk mudik ke kampung halaman mereka masing-masing terus meningkat, Anggi dan juga pemirsa, dari hari-hari sebelumnya hingga hari ini pun mengalami peningkatan. Setidaknya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini pada hari ini diprediksi mencapai 406 penerbangan yang menampung sebanyak 63.000 penumpang yang akan meninggalkan kota Jakarta menuju kampung halaman mereka masing-masing menggunakan transportasi udara. Kendati volume penumpang yang meningkat, namun antrian yang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini masih terkendali dan masih cukup normal begitu, Anggi dan juga pemirsa. Hal ini dikarenakan memang seperti yang kita tahu bahwa libur Lebaran hari ini, libur Hari Raya Idul Fitri ini memang liburnya cukup panjang, sehingga sejak minggu lalu, hari Jumat minggu lalu, penumpang atau pemudik sudah mulai pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, sehingga tumpukan yang parah terjadi di bandara itu tidak terjadi karena memang telah dicicil, jumlah penumpangnya telah pulang ke kampung halaman mereka sejak minggu lalu. Pemirsa, untuk Anda yang akan menggunakan transportasi udara, Anda pasti harus memastikan tiket Anda dan juga pergi ke bandara lebih awal. Selain itu juga Anda juga bisa menggunakan alternatif yang lain, tidak menggunakan check-in secara konvensional dengan mengantri. Anda juga bisa melakukan check-in secara online dan juga check-in secara mandiri. Demikian, Anggi. Joy Jones melaporkan dari Bandara Suta, dan sebelumnya ada rekan Seprinal melaporkan dari Pelabuhan Pelindo, dan ada rekan Ifdal Amal yang melaporkan dari Merak. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.